Puji Tuhan, kita mau dengar lagi firman Tuhan, karena dari firman Tuhanlah kita bisa hidup benar di hadapannya. Hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang seringkali menjadi hal yang bisa tiba-tiba datang dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita melihat di dalam Yunus pasal 4. Saya akan baca dulu di ayat yang ke-1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan melimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Nah, sampai di situ dulu. Dari sisi lain kita ingin belajar mengenai Yunus. Kita tahu bahwa Yunus tidak suka kalau Nineveh, orang-orang Nineveh itu diselamatkan. Ya, mungkin ada sesuatu yang tersimpan di dalam hati Yunus. Kenapa orang Nineveh itu harus diselamatkan? Karena ada kejahatan, mungkin Yunus pernah dikecewakan, dirugikan, dan lain-lain hal. Sikap dari Yunus inilah yang kita mau lihat. Yunus tidak suka dengan cara Tuhan menyelamatkan orang lain. Dan dia marah, lalu dia menyingkir ke suatu tempat. Ayat 6 berkata bahwa, ya, di ayat yang ke-6 bahwa Tuhan, atas penentuan Tuhan, muncul, tumbuh sebatang pohon jarak. Ya, sebelumnya dia membuat tempat untuk berteduh. Tetapi tanpa dia duga, Tuhan melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Ya, ada sebuah pohon, sebatang pohon yang dimana dia dapat berlindung dari panas terik. Dia senang dengan jawaban dan cara Tuhan menolong dia. Dalam hatinya dia, oh, Tuhan baik buat saya, Tuhan tahu keadaan saya. Tetapi besoknya pohon itu layu dan mati hanya karena seekor ulat. Dia marah lagi kepada Tuhan. Ya, dia ingin Tuhan menjawab, memperlakukan dia sesuai dengan yang dia butuhkan, yang dia perlukan, yang cocok dengan hatinya. Sehingga Tuhan perlu bertanya berapa kali kepadanya, "Perlukah engkau marah?" Mungkin kita tidak mempunyai sikap yang vulgar seperti Ayub ini, marah begitu dengan Tuhan. Tapi di dalam hati kita ada tersimpan perasaan, saya sudah lakukan firman, saya sudah bayar perpuluhan, saya melayani, semuanya diperhitungkan. Kita seringkali mendengar bahwa dengan Tuhan jangan hitung-hitungan. Tapi mungkin itu dalam nominal, dalam angka. Namun dalam sikap hidup kita, sadar tidak sadar kita seringkali hitungan dengan Tuhan. Tuhan, aku mau punya rencana ini, aku minta jangan hujan. Tapi kok hujan? Tuhan, aku kepengen ini supaya lancar ya Tuhan, supaya berhasil. Kenapa ada kegagalan? Tuhan, aku kepengen supaya aku sehat, tapi kenapa aku ada ngalamin sakit? Aku kepengen supaya aku nggak rugi, tapi kok ternyata aku rugi. Nah, saudara, semua yang ada di dalam hati kita, kehendak kita ini, kita mau selalu cocok dengan hati kita. Kalau kita pengen jangan hujan Tuhan, nggak hujan, kita terus memuja-muja Tuhan, nggak hujan. Tapi bagaimana kalau hujan? Ya, atau sesuatu yang tidak berhasil kita lakukan. Ya. Nah, ini kadang kita hitungan dengan Tuhan. Apa-apa kita perhitungkan. Jadi seolah-olah seperti kalau orang
jual beli ya. Ya. Aku sudah beli dengan harga ini, tapi kenapa aku dapat ini? Ya. Kok garansinya cuma sebegini? Ya. Kok garansinya ini banget, nggak seimbang banget dengan modal yang aku sudah keluarkan. Nah, hal-hal yang seperti ini, saudara, kita tuh sudah hitungan dengan Tuhan. Seperti Yunus ini, ya. Dia senang pohon itu tumbuh, melindungi. Tapi waktu Tuhan cabut lagi buat pohon itu mati, dia nggak suka, dia marah. Nah, mari kita jaga hati kita. Tidak semua doa kita itu dijawab sesuai dengan keinginan kita. Ya. Karena Tuhan itu punya rancangan yang sangat-sangat luas, saudara. Yang tidak terpahami oleh kita. Kalau saja saudara pernah naik di gedung yang bertingkat atau di atas pesawat. Saudara lihat keadaan di bawah, itu kan kecil banget, saudara. Saya sering ngebayangin, saya ini kecil banget ya. Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha hebat. Tapi kita yakin bahwa dia memperhatikan hidup kita walaupun kita kecil, walaupun tidak terlihat di mata manusia. Jadi mari jangan sampai ada di antara kita tersimpan rasa kecewa, rasa kesal, rasa marah, ya, yang diam-diam ada dalam hati kita. Kita hitungan dengan Tuhan. Apakah kalau kita memberi, kita juga harus kembali menerima? Ya. Apakah kita melakukan satu kebaikan melayani Tuhan, lalu kita harus mendapat upah? Ya. Semua yang dapat kita lakukan, bukankah itu kita sudah menerima? Paulus pernah menegur jemaat di Korintus. Ya. Paulus pernah berkata keras kepada jemaat di Korintus. Ya, baik, saya akan coba melihat di dalam Korintus ya, saudara. Paulus berkata di dalam surat Korintus, saya coba, ya mungkin saya tidak dapat menemukannya sekarang ini. Tapi intinya Paulus berkata bahwa kamu ini sudah menerima. Tapi jangan sampai kamu itu merasa kamu tidak menerima dan kamu menyombongkan dirimu. Ya. Jangan sampai kamu menyombongkan dirimu. Apa yang kamu miliki itu karena kamu sudah terima. Ya. Nah, kalau kita memiliki hati untuk melayani, karena kita sudah terima pelayanan dari Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, itu sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Jangan diperhitungkan sebagai jasa. Ya, jangan hitung-hitungan. Yunus ini hitung-hitungan banget dengan Tuhan. Ya, hitung-hitungan banget. Sehingga sayang sekali. Akhir hidupnya demikian. Ya. Kita jaga hati kita dari ketamakan, saudara. Bukan ketamakan dalam bentuk tamak uang, tamak harta. Tapi tamak terhadap jawaban doa. Tamak terhadap kepedulian Tuhan kepada kita. Sepertinya kita itu kepengen disepesialin oleh Tuhan. Kita kepengen diutamakan oleh Tuhan. Enggaklah, saudara. Kita ini tanah liat. Ya, mari. Tuhan tolong saya supaya saya itu rendah hati. Tuhan tolong saya supaya saya itu, apa yang saya lakukan itu ya karena Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab doa saya, bukan berarti saya tidak diselamatkan. Kalau Tuhan tidak jawab doa saya, bukan berarti saya akan dalam celaka. Tidak, saudara. Ya. Dia bertanggung jawab atas hidup kita dan dia jamin kita. Ya. Jadi mari jangan hitung-hitungan ya. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Masalah waktu, masalah tenaga, harta. Ya, apa yang kita dapat berikan? Jangan ingin mendapat imbalan. Itu Tuhan sudah janji kok. Nggak perlu diklaim. Saya paling tidak suka kalau ada yang ngomong, saya klaim janji itu. Nggak perlu. Emangnya Tuhan itu manusia apa? Tuhan itu Tuhan kok. Kita belum minta aja seringkali dia sudah kasih.
Ya, jadi mari kita belajar ya, kita belajar. Kita juga nggak suka kalau anak kita hitung-hitungan dengan kita. Ya, kita belajar untuk dapat mengasihi dia dengan hati yang tulus. Kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah memberikan segala-galanya bagi kami. Surga Kau tinggalkan untuk selamatkan kami. Haleluya. Kau rela mati tersiksa karena kami. Terima kasih buat semua pengorbanan-Mu ya Tuhan. Apa adanya kami semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami kalau kami selalu merasa kurang, kami selalu hitung-hitungan Tuhan. Padahal karya salib-Mu adalah karya yang terbesar, yang tidak tergantikan oleh apapun juga Tuhan. Sebab itu ajar kami berterima kasih, ajar kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa segala yang kami miliki, keadaan kami, semua karena kemurahan-Mu. Kalau toh ada Tuhan, doa-doa kami yang tidak terjawab, ajar kami tetap percaya bahwa hidup kami tidak akan gagal ya Tuhan. Karena Engkau punya rancangan yang sangat-sangat luas dan mulia bagi kami. Tuhan, tenangkan hati kami. Tolong kami tidak tamak Tuhan. Tolong kami tidak serakah Tuhan. Untuk selalu dispesialkan, untuk selalu diutamakan. Dan tolong kami ya Roh Kudus, meteraikan firman-Mu di hati kami, supaya kami tidak berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau mendengar dan menyempurnakan doa kami, dan Kau kuatkan hati kami Tuhan, untuk percaya bahwa Engkau selalu dan selamanya Engkau akan tetap melakukan yang baik, yang benar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus akan menolong kita supaya kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin.